Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Exchange Traded Fund atau ETF. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ina Putri Nur Pratiwi, Bina Narvikasari Trianingsih Budia Astuti, dan Lisna Melati. Pertama-tama yang kita bahas adalah pengertian ETF. ETF merupakan jenis reksadana yang membolehkan investor untuk memperdagangkan portofolio indeks seperti yang dilakukan pada saham. Jones mendefinisikan ETF sebagai a passive portfolio offering target diversification and trading like a stock. Secara umum, ETF merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya dicatat dan diperdagangkan di bursa seperti halnya saham dan kinerjanya mengacu pada indeks tertentu, dapat berupa indeks saham atau indeks obligasi. Yang selanjutnya karakteristik ETF. Pertama, unit penyertaan atau saham ETF diterbitkan melalui proses yang disebut creation unit atau unit penyertaan atau saham ETF dalam satuan jumlah yang besar, yang dibentuk pada awal sebelum ETF diperdagangkan di bursa. Yang kedua, harga unit penyertaan atau saham ETF di bursa akan mengalami pergerakan secara terus-menerus sesuai dengan kekuatan permintaan atau penawaran, dan dapat ditransaksikan setiap saat sepanjang jam perdagangan Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, investor retail yang ingin melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan atau saham ETF tidak dapat melakukan pembelian dan penjualan kembali saham ETF secara langsung melalui manajer investasi. Yang keempat, khusus bagi investor, institusi atau sponsor dan dealer partisipan atau perusahaan pialang atau perdagangan perantara saham yang berperan menyediakan likuiditas untuk produk ETF yang memiliki unit penyertaan atau saham ETF dalam jumlah besar dapat melakukan pelunasan secara langsung dari reksadana dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, ketika melakukan pembelian unit penyertaan atau saham ETF di pasar sekunder atau bursa, tidak terdapat batasan pembelian. Ukuran perdagangan yaitu satu lot sama dengan 500 lembar saham. Yang keenam, karena ETF tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, maka investor dapat melakukan variasi transaksi terhadap saham ETF sama halnya dengan transaksi saham biasa. Jenis-jenis ETF. Yang pertama adalah ETF Index. ETF Index adalah ETF yang menginvestasikan dana kelolaannya dalam sekumpulan portofolio efek yang terdapat pada suatu indeks tertentu dengan proporsi yang sama dengan bobot dalam indeks yang ditargetkan dengan tujuan untuk mencerminkan gambaran kinerja indeks di bursa yang sama dengan kinerja indeks acuan. Yang kedua, Closed-end ETFs. Closed-end ETFs adalah fund yang diperdagangkan di bursa efek berbentuk perusahaan investasi, bersifat tertutup dan dikelola secara aktif oleh manajer investasi. Closed-end ETFs menawarkan sahamnya pada publik melalui mekanisme penawaran umum perdana, kemudian dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam berbagai jenis efek sesuai dengan kebijakan investasi. Alokasi biaya ETF. Transaksi pembelian ETF adalah melalui bursa, sehingga biaya transaksi yang dikenakan saat bertransaksi ETF adalah sama seperti bertransaksi saham yang biasanya sebesar kurang dari 1%. Misalnya, alokasi biaya transaksi saat pembelian adalah sekitar 0,19% sampai 0,3%. Sedangkan biaya transaksi saat menjual kembali adalah sekitar 0,29% sampai 0,4%. Mekanisme perdagangan ETF. Mekanisme perdagangan ETF adalah sama dengan perdagangan saham, kecuali ketentuan fraksi harga, yakni Rp1 dengan jenjang perubahan harga maksimum Rp10. Membeli ETF sama seperti membeli efek-efek yang dicatatkan di BEI, seperti obligasi, saham, right, serta efek derivatif lainnya. Sebelum membeli, investor harus memilih perusahaan efek yang menjadi wakilnya menuju lantai bursa. Seorang investor harus membuka rekening pada perusahaan efek yang telah dirujuk. Rekening yang dibuka adalah rekening efek dan rekening dana.
Setelah buka rekening, maka investor sudah bisa melakukan pemesanan efek-efek yang ada di pasar modal, termasuk juga pemesanan ETF. Investor bisa memesan ETF pada harga yang dianggap terbaik. Khusus untuk reksadana ETF LHIMAT 5, terdapat dua pasar di mana pemodal dapat berpartisipasi, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Yang pertama adalah pasar primer. Pemodal dapat membeli atau menjual UP ETF LH45 dalam blok besar, disebut unit kreasi. Pembelian maupun penjualan kembali kepada MI hanya dapat dilakukan melalui dealer partisipan. Yang kedua, pasar sekunder. Pemodal dapat membeli atau menjual UP ETF melalui bursa efek. Teknik utama bagi pemula untuk melakukan transaksi ini yaitu dengan melihat tingkat pengembalian yang diberikan oleh ETF selama periode tertentu. Jika investor sudah mendapat tingkat pengembalian lebih tinggi sekitar 4% sampai 8% dari tingkat suku bunga berlaku, maka sebaiknya investor keluar dulu dan mencari ETF lainnya. Resiko yang dimiliki ETF. Yang pertama adalah resiko pasar, yang kedua resiko investasi pasif, yang ketiga resiko tracking error, yang keempat resiko konsentrasi saham-saham, yang kelima resiko perdagangan, yang keenam resiko likuiditas, dan yang terakhir resiko pihak ketiga. Yang selanjutnya keunggulan ETF. Yang pertama kinerja setara dengan indeks yang diacu. Yang kedua diversifikasi. Yang ketiga, diperdagangkan di bursa sarana seperti saham. Yang keempat, portofolio investasi yang transparan. Yang kelima, biaya transaksi yang rendah. Yang keenam, pembagian dividen. Yang ketujuh, profesionalisme. Dan yang kedelapan, ETF hanya membutuhkan modal awal yang rendah. Sisi lain dari keunggulan ETF yaitu ada kelemahan ETF. Yang pertama, biaya pajak capital gain ketika investor menjual reksadana ETF-nya di bursa efek. Terdapat biaya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Yang kedua, biaya spread atau selisih harga jual dan beli dalam ETF. Terdapat selisih antara harga jual dan harga beli unit penyertaan. Tentu berbeda dengan reksadana biasa yang selalu dibeli dan dijual kembali pada nilai aktiva bersih. Kendala yang menghalangi pertumbuhan ETF. BEI telah mendukung perkembangan ETF dengan memberi kemudahan dalam proses pencatatan dan perdagangan ETF. Namun hingga akhir Desember 2007, hanya ada 4 MI yang mendaftarkan rencana penerbitan ETF ke Bapepam LK. Ada sejumlah kendala yang menghalangi pertumbuhan industri ETF di Indonesia, seperti A. Mayoritas MI berpandangan bahwa transaksi ETF lebih kompleks jika dibandingkan dengan reksadana konvensional. Tetapi, imbal jasa pengelolaannya hanya sepertiga dari imbal jasa pengelolaan reksadana konvensional. B. Mayoritas anggota bursa hanya bersedia menjadi perantara pedagang ETF dan enggan menjadi dealer partisipan ETF karena mereka menganggap terlalu besar resiko likuiditas yang dihadapi. C. Investor institusi atau asuransi, dana pensiun, dan perusahaan lainnya serta retail enggan berinvestasi pada ETF karena pemahaman mereka yang sangat minim mengenai konsep dasar ETF. Selain itu, investor institusi juga khawatir dianggap melanggar peraturan investasi di industri mereka masing-masing jika berinvestasi menggunakan ETF. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.